Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik. Untuk sejarah peminatan pada hari ini, judul yang akan kita bahas ataupun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah peristiwa kontemporer dunia. Namun sebelum kita mempelajari materi ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, kembali kepada topik materi kita, yaitu peristiwa kontemporer dunia. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya gitu ya kan, karena ada beberapa peristiwa kontemporer dunia yang akan kita bahas pada bab ini, seperti itu. Nah, yang pertama, di pertemuan pertama kita sudah membahas kemarin tentang runtuhnya Vietnam Selatan, lalu dilanjutkan dengan berakhirnya apartheid di Afrika Selatan, ya kan, kemudian runtuhnya Jerman Timur, kemudian kemarin itu perpecahan USSR ya kan, ataupun Uni Soviet. Nah, hari ini kita akan bahas runtuhnya Jerman Timur. Kemudian untuk di next video pembelajaran kita akan bahas perpecahan Yugoslavia, kemudian perpecahan Cekoslowakia, dan yang terakhir yaitu People Power Filipina. Nah, fokus kita pada pembelajaran hari ini adalah tentang runtuhnya Jerman Timur. Oke, baik, langsung saja. Nah, mungkin untuk pecinta bola itu ya kan tidak asing lagi dengan kata Jerman, gitu ya, dengan negara Jerman, karena timnas Jerman ini ternyata hebat. Mereka sudah pernah 4 kali memenangi Piala Dunia. Ayo, yang pecinta bola pasti paham ya kan, pasti tahu. Nah, untuk memenangkan ajang itu gitu ya kan, untuk bisa masuk ke dalam Piala Dunia tentu butuh usaha dan kegigihan. Nah, kegigihan tim nasional Jerman ini tidak terlepas dari kisah Jerman di masa lalu yang tentunya menarik untuk diikuti. Nah, salah satu peristiwa bangsa Jerman yang melekat adalah runtuhnya tembok Berlin. Ayo, siapa yang sudah pernah dengar tembok Berlin? Atau saya pernah sudah pernah ke sana gitu ya. Atau oh ya, saya sering dengar gitu. Nah, kok bisa runtuh ya tembok Berlin ini? Oke, pada kesempatan kali ini ataupun pada video pembelajaran hari ini akan kita bahas kenapa bisa runtuh tembok Berlin dan juga kenapa bisa runtuh Jerman Timur. Apa hubungan tembok Berlin dengan Jerman Timur? Oke, baik, langsung saja kita bahas. Nah, pembagian wilayah Jerman. Jadi, pasca perpecahan Uni Soviet, kemarin kita sudah bahas gitu ya kan tentang perpecahan USSR, Uni Soviet. Nah, banyak negara di Eropa Timur yang meninggalkan ideologi komunis. Kita tahu bahwasanya Uni Soviet itu menganut ideologi komunis. Setelah perpecahan dari Uni Soviet ini, banyak negara-negara Eropa Timur yang awalnya mereka menganut ideologi komunis kemudian meninggalkannya. Begitu pula Jerman yang menurut perjanjian Potsdam pada 1945, wilayahnya dibagi menjadi 4 wilayah pendudukan. Nah, jadi kita bisa lihat pada peta ini ya, ini adalah peta dari wilayah Jerman ataupun negara Jerman yang menurut perjanjian Potsdam itu yang dikeluarkan pada 1945, wilayah ini terbagi menjadi 4 pendudukan ya. Nah, di mana yang pertama wilayah milik Amerika Serikat. Wilayah milik Amerika Serikat ini yang berwarna orange. Nah, ini adalah American Zone. Ya, ini zona Amerika, wilayah milik Amerika Serikat. Kemudian yang kedua wilayah Prancis. Nah, wilayah Prancis ini ditunjukkan dengan warna biru. Dari sini kemudian ke sini. Nah, itu wilayah Prancis. Lalu kemudian wilayah Inggris, ya, British Zone, ini yang berwarna hijau. Kemudian yang terakhir yaitu wilayah Uni Soviet. Nah, wilayah Uni Soviet ini yang berwarna merah. Nah, di wilayah Uni Soviet inilah berdiri yang namanya tembok Berlin. Seperti itu. Oke. Nah, ternyata dalam perkembangan pembagian wilayah ini, wilayah Amerika Serikat tadi yang ini, kemudian wilayah Perancis yang warna biru, lalu wilayah Inggris ini bergabung menjadi satu wilayah pada 1949, 4 tahun pasca daripada keluarnya perjanjian Potsdam tadi, gitu. Mereka menyatu ketiga wilayah ini, sedangkan wilayah Uni Soviet, ya, yang berwarna merah, ini tidak ikut bergabung.
memisahkan diri. Akibatnya wilayah Jerman kemudian dipecah menjadi dua bagian, ya kan? Karena ketiga ini tadi sudah bergabung menjadi satu, kemudian Uni Soviet juga tidak mau bergabung, maka terpisah menjadi dua bagian. Yaitu dikenal dengan nama Jerman Timur dan juga Jerman Barat. Nah, Jerman Timur ini dimiliki oleh Uni Soviet, ya. Di sini Jerman Timur, kemudian di sini adalah wilayah Jerman Barat. Nah, wilayah Jerman Timur ini dimiliki oleh Uni Soviet yang berhaluan komunis. Sedangkan untuk Jerman Barat, ya, itu berhaluan liberal kapitalis. Nah, ini dia. Jerman Timur komunis, kemudian Jerman Barat liberal kapitalis. Oke, next. Pembangunan tembok Berlin. Nah, jadi pemecahan wilayah Jerman semakin jelas saat dibangunnya tembok Berlin pada 13 Agustus 1961. Tadi kita ketahui bahwa terbagi menjadi dua itu pada 1949. Kemudian 1961, ya, 12 tahun pasca daripada pembagian tersebut, ini semakin jelas dengan dibangunnya apa tadi? Tembok Berlin. Nah, ini adalah gambar daripada tembok Berlin. Ya kan? Nah, ternyata tembok Berlin ini adalah simbol terjadinya perang dingin di Jerman karena perbedaan ideologi tersebut. Dampak dari adanya tembok Berlin yang paling dirasakan adalah larangan berkunjung di antara dua negara tersebut. Jadi, orang-orang di negara Jerman Barat itu tidak boleh berkunjung ke negara Jerman Timur. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang tinggal di negara Jerman Timur tidak boleh pindah ke Jerman Barat gitu, ataupun berkunjung ke Jerman Barat. Nah, pemerintah Jerman Timur melarang warganya untuk migrasi ke Jerman Barat, begitu juga pemerintah Jerman Barat melarang warganya pindah ke Jerman Timur. Untuk berkunjung saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk pindah gitu ya kan, untuk bermigrasi. Nah, inilah yang terjadi pada masa itu antara Jerman Barat dengan Jerman Timur pada 1961. Nah, ketegangan mulai reda saat pemimpin Jerman Timur yaitu Willy Stoph melakukan kunjungan politik pertama tahun 1969 selang 8 tahun dari dibangunnya tembok Berlin tadi. Nah, ternyata kunjungan ini berdampak cukup baik bagi hubungan kedua negara, pastinya antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Tahun 1972 ditandatangani perjanjian kerjasama ekonomi, politik, dan kebudayaan. Walaupun penduduk kedua negara masih belum bisa untuk saling berkunjung. Nah, namun walaupun belum saling berkunjung, tapi sudah terjalin yang namanya hubungan sedikit lebih baik, ya kan, atas kunjungan daripada si Willy Stoph ini tadi. Nah, kemudian pada tahun 1981, Kanselir Jerman Barat yaitu Helmut Schmidt melakukan kunjungan balasan dan menandakan perbaikan hubungan kedua negara Jerman ini. Lagi-lagi, perjanjian tidak menjamin kebebasan warganya. Walaupun sudah keluar tadi perjanjian kerjasama ekonomi, politik, dan kebudayaan, kemudian juga Jerman Barat melakukan kunjungan balasan kepada Jerman Timur, tapi ternyata ini tidak menjamin kebebasan warganya. Meski pelarangan migrasi masih berlaku, kenyataannya ada sekitar 35.000 warga Jerman Timur yang menjadi imigran gelap di Jerman Barat. Karena mereka tidak dibolehkan untuk berkunjung apalagi bermigrasi, maka banyaklah para migrasi ataupun imigran gelap yang terjadi antara warga Jerman Timur dengan warga Jerman Barat. Nah, kemudian menjelang tahun 1990-an, keadaan politik mulai tidak stabil, serta Jerman Timur dilanda isu tentang keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi, ya, tentang keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi. Hal itu dipicu kemerosotan ekonomi Jerman Timur dan daya tarik perkembangan pesat ekonomi Jerman Barat. Dampaknya adalah menimbulkan gerakan warga untuk menyatukan kembali Jerman Timur dengan Jerman Barat. Jadi sederhananya, pemerintahan mereka masih melarang nih, tidak boleh warga negara Jerman Timur maupun warga negara Jerman Barat ini saling berkunjung. Tetapi warganya menginginkan untuk penyatuan kembali Jerman Timur dengan Jerman Barat ini. Itulah kondisi politik pada masa itu. Nah, kemudian runtuhnya tembok Berlin.
Gerakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 November 1989. Saat lebih dari 500.000 warga Jerman berdemonstrasi di Berlin Timur, peristiwa ini disusul dengan bubarnya Kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Setelah itu, warga negara Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin. Jadi dirasa tembok Berlin ini sebagai pemisah, maka diruntuhkanlah. Ya kan, warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin pada 9 November 1989. Warga Jerman merasa bahwa keduanya berasal dari akar yang sama, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan. Pasca runtuhnya tembok Berlin, banyak warga Jerman Timur yang datang ke Jerman Barat. Kemudian Jerman bersatu. Nah, walaupun tembok Berlin telah diruntuhkan, penyatuan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat, Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua. Siapakah 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua itu? Yang pertama, Amerika Serikat, kemudian Uni Soviet, yang ketiga ada Inggris, dan yang terakhir itu ada Perancis. Nah, 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua ini juga memiliki andil dalam penyatuan Jerman. Karena pada awal tadi negara Jerman terpisah menjadi 4 pendudukan, ya kan? Setiap daerahnya itu diduduki oleh keempat negara ini. Sehingga pertemuan ini dikenal dengan rumus 2+4. Nah, rumus 2+4 ini karena diikuti oleh 2 negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, kemudian plus 4. 4-nya ini adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan juga Perancis. Nah, pada 14 Februari 1990, Kanselir Helmut Kohl dan rekannya dari Jerman Timur, yaitu Hans Modrow, setuju nih untuk menyiapkan penyatuan mata uang dan ekonomi kedua negara. Jadi, yang pertama itu dilakukan adalah penyatuan mata uang terlebih dahulu. Ya kan? Akhirnya pada 24 April 1990, Kohl dan de Maizière menetapkan penyatuan ekonomi. Nah, disinilah mereka menetapkan mata uang Jerman pada masa itu. Nah, kegigihan warga Jerman untuk melawan pemerintah kedua negara akhirnya membuahkan hasil. Pada 3 Oktober 1990, Parlemen Jerman setuju untuk menetapkan hari itu sebagai Hari Penyatuan Kembali Jerman. Usulan ini didukung 294 suara, menolak 62 suara, dan 7 suara abstain. Akhirnya, pada 3 Oktober 1990, kedua negara Jerman resmi bersatu, yang awalnya yaitu negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, itu adalah materi singkat kita pada hari ini. Gimana? Menarik kan? Ternyata mempelajari sejarah-sejarah dari negara lain. Jadi kamu untuk pecinta bola, terutama pecinta bola timnas dari Jerman, kamu harus tahu nih sejarah dari negara Jerman. Bahwasanya Jerman pernah terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Bahkan mereka baru menyatu kembali pada 3 Oktober 1990. Nah, sekitar 31 tahun yang lalu. Gitu ya kan, berarti penyatuan Jerman baru memasuki tahun ke-31. Oke, ini materi kita singkat pada hari ini yaitu tentang runtuhnya Jerman Timur. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Semoga pembelajaran kita selalu menyenangkan. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.